Baik. Kita mulai kuliah kita seperti biasa. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan keberkahan waktu, diberikan kelancaran, pemahaman yang kuat gitu, sehingga ilmu-ilmu kita itu yang kita dapat tidak hanya sekedar untuk memenuhi menggugurkan kewajiban, biar mata kuliah HTN dapat A, tapi juga berikan kebermanfaatan untuk dunia dan akhirat kita kembali menghadap Tuhan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat, keluarga juga sehat, karena di akhir 2020 ini kita semakin sering mendengar kabar ada kolega sejawat yang kemudian meninggal. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mengheningkan cipta, berdoa sejenak, karena pada hari ini gitu ya, ada kabar bahwa Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto kalau nggak salah meninggal dunia karena serangan jantung. Kemudian ada dosen ilmu komunikasi UMM juga meninggal karena hepatitis infonya. Jadi kita mengheningkan cipta sejenak, berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga amal baik almarhum diterima oleh Allah, diterima oleh Tuhan, dan diampuni dosa-dosanya. Mengheningkan cipta, dimulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasinya kawan-kawan. Ini bagian dari kebiasaan baik kita. Insya Allah tadi di UMM juga siang ya, di Masjid Air Fahrudin dilaksanakan salat gaib dan juga salat jenazah untuk almarhum. Beberapa hari yang lalu juga kalau nggak salah mertuanya Pak Rektor yang meninggal itu. Nah, semakin banyak kemudian yang dipanggil oleh Allah, entah itu karena sakit atau karena sebab yang lain gitu ya. Itu menandakan bahwa kita ini di dunia nggak abadi ya, nggak selamanya, memang nggak selamanya. Manusia itu diciptakan untuk mati, maka kita siapkan bekal yang sebaik-baiknya. Nah itu, dan salah satu bekal yang insya Allah akan mengalir adalah al-ilmu yuntafa'u bih, gitu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman paham apa, disampaikan ke orang-orang di sekitarnya, nanti kalau diikuti hal baik itu jadi sedekah jariyah, pahala yang terus mengalir. Baik teman-teman, topik kita pada hari ini sesuai dengan apa yang ada di kontrak belajar dan juga RPS itu adalah tentang fungsi dan materi peraturan perundang-undangan. Untuk presensi seperti biasa ya, bisa dilakukan di info KS, sudah saya buka, ditutup pukul 5 kalau saya nggak salah tadi lihat. Jadi setelah itu selesai. Nah, materi kita hari ini adalah fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan, karena sangat banyak ya, terutama hierarki kita itu kan ada 7 ya, ada banyak itu. Nah, nanti kita lihat secara umum, termasuk fungsinya ini saya coba akan menjelaskan dari beberapa pendapat pakar gitu ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti atau memahami yang mana, monggo bebas saja. Nah, kawan-kawan, sebagai pengantar, ketika kita mempelajari ilmu perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, maka kita tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meskipun sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, kan tetapi materi utamanya masih pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Biasanya disebut Undang-Undang P3, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, di dalam Undang-Undang P3 itu sebenarnya ada beberapa yang secara teknis ya mendetail tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, entah itu undang-undang ataupun perda, perpres dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada, berarti kita harus mengambil pendapat dari para tokoh. Salah satunya adalah tentang fungsi. Untuk apa sih kemudian
kita mempelajari ilmu perundang-undangan. Untuk apa sih kemudian ada peraturan perundang-undangan? Kalau di buku-buku ilmu perundang-undangan mungkin sudah banyak dijelaskan pendapat para tokoh ya. Nah, salah satunya buku yang saya pakai adalah buku Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang karya Dr. Aziz Samsudin ya, anggota DPR kalau nggak salah yang aktif di bidang legislasi. Nah, beliau menyatakan di halaman 19 itu ya, teman-teman kalau bawa buku juga bisa di cross check, nanti kalau ternyata ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya, nggak harus menunggu di akhir sesi. Nah, bahwa fungsi peraturan perundang-undangan itu menurut Prof. Hamid At-Tamimi itu ada 3 ya. Yang pertama memang undang-undang itu atau produk hukum legislasi itu kan dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum. Karena konsekuensi logis kita ini mengaku sebagai negara hukum ya di pasal 1 ayat 1 UUD itu, maka ya kita harus menciptakan produk hukum. Kebutuhan hukum itulah yang kemudian dijawab dengan adanya ilmu perundang-undangan, dengan adanya program legislasi nasional, dengan adanya undang-undang P3 itu. Itu yang pertama. Jadi untuk menjawab kebutuhan berhukum kita. Karena apa? Apalagi kalau di dalam hukum pidana ya, ada asas legalitas. Tidak bisa dihukum kalau tidak ada aturannya. Dulu misalkan mencuri listrik itu tidak dikenakan hukuman. Kenapa? Karena listrik itu tidak nampak wujudnya. Bukan merupakan barang. Nah, justifikasinya seperti itu. Nanti bisa ditanyakan ke dosen hukum pidana ya. Nah, tapi setelah perkembangan zaman, lah listrik itu dianggap sebagai benda barang juga. Kenapa? Ya coba dipegang listrik itu. Meskipun nggak kelihatan kesetrum ya mati. Kalau kesetrum kelamaan gitu. Maka masuklah kemudian ada undang-undang ketenaga listrikan. Barang siapa yang mencuri gitu ya. Saya sih tidak pernah tahu ya praktek nyata pencurian listrik itu. Tetapi dari berita, reportase investigasi dan kawan-kawan itu, ya ada orang yang kemudian melakukan praktek pencurian listrik itu. Jangankan mencuri listrik ya, saya benerin lampu aja kadang nggak bisa gitu, takut kesetrum karena bukan ahlinya. Gitu. Maka ada praktek kemudian menyambungkan kabel dan sebagainya untuk mencuri listrik. Dayanya masuk ke orang lain, dia memakai listrik cuma-cuma. Nah, itu bisa dipidana. Padahal dulu tidak. Ya, ini bagian dari adanya kebutuhan masyarakat, seperti disampaikan Prof. Hamid At-Tamimi itu, bahwa fungsi peraturan perundang-undangan itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat tentang hukum. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang senantiasa berkembang. Jadi mungkin dulu misalkan, ya ini kita coba melihat isu dunia ya, isu global bahwa marijuana ya, saya nggak tahu apa jenisnya. Kemarin itu sempat muncul di timeline bahwa PBB itu sudah mengeluarkan apa ganja atau marijuana ya, saya agak lupa, itu dari daftar obat terlarang. Gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat itu tidak bisa dimasukkan di Indonesia. Meskipun kalau kita melihat ke Aceh, di Aceh juga, ya saya nggak tahu, ini masih debatable ya. Katanya dipakai sayur gitu ya, di Aceh itu. Saya nggak tahu, mungkin nanti ada yang orang Aceh bisa klarifikasi seperti apa gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memang kalau menurut Prof. Sacipto Raharjo bahwa hukum itu untuk manusia dalam teori hukum progresif ya, bukan manusia untuk hukum. Nah, pendapat Prof. Sacipto Raharjo ini kemudian beberapa pekan yang lalu di mata kuliah filsafat hukum Prof. Ahmad Sodiki, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud hukum untuk manusia itu hukum digunakan untuk memanusiakan manusia. Jadi hukum itu mengikuti kebutuhan atau perkembangan zamannya manusia itu. Bukan kemudian manusia yang dipaksa untuk tunduk pada apapun hukum yang berlaku. Ya. Jadi sangat dinamis. Gagasan hukum progresif itu memang berkeinginan agar ya hukum kita itu manusiawi, humanis. Jadi tidak kemudian serta-merta hukum itu kaku, tidak kemudian menghukum orang yang tidak bersalah, tumpul
ke atas, tajam ke bawah, tidak seperti itu. Itu gagasan tentang hukum progresif. Nah, kembali kepada fungsi peraturan perundang-undangan, selain untuk menjawab kebutuhan hukum, juga untuk menjembatani, ini yang kedua. Sebelum saya masuk ke yang saya tampilkan ini jurnal ya. Nah, yang kedua untuk menjembatani antara hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya. Jadi kalau di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita itu menjamin bahwa hukum adat, masyarakat adat itu diakui selama eksistensinya itu masih ada. Mereka ada masyarakatnya, ada hukum yang berkembang. Nah, untuk menjembatani itu, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan. Kalau kemarin saya diskusi dengan teman saya yang peneliti MK itu, kenapa kok tidak ada kodifikasi hukum adat? Karena kalau di dalam rezim peraturan perundang-undangan dan produk legislasi nasional, hukum adat itu nanti disamakan dengan hukum Islam misalkan, yang butuh kodifikasi menjadi hukum positif. Kita kan tahu beberapa norma hukum Islam itu sudah menjadi hukum positif. Misalkan undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang wakaf, gitu ya, undang-undang jaminan produk halal, gitu kan. Kenapa? Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kembali lagi ke fungsi peraturan perundang-undangan yang pertama. Dan juga untuk menjembatani itu tadi. Selama ini kan masyarakat beragama itu kan yakin dengan kitab sucinya masing-masing. Tapi susah kemudian untuk mendapatkan legitimasi secara hukum positif. Maka itu diundangkan. Nah sama, fungsi peraturan perundang-undangan yang kedua adalah untuk menjembatani hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya. Kemudian di fungsi yang ketiga, Prof. Maria Farida Indrati menyampaikan bahwa hukum fungsi peraturan perundang-undangan itu untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum. Nah, kalau kita belajar tentang teori tujuan hukum ya, misalkan kita melihat gagasannya Gustav Radbruch gitu ya, kemudian kita melihat gagasannya Hans Kelsen atau Ronald Dworkin dan beberapa para filsuf hukum lainnya, mereka mungkin masih debatable. Gitu. Tapi dalam konteks kita ini negara hukum yang berdasarkan hukum positifnya itu dikodifikasi atau ditulis, maka hukum yang tertulis adalah hukum yang menjamin kepastian hukum. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau selama ini misalkan mungkin kakak tingkat saudara ya, ini karena pandemi tahun 2020 ini kita tidak ada studi klinis. Di studi klinis tahun 2018, seingat saya, itu kita ke wilayah masyarakat adat di Bali, Panglipuran, di desa adat Panglipuran. Kemudian di sana itu kita dijelaskan tentang adanya ketentuan namanya awik-awik. Itu hukum adat. Dan di sana dikodifikasi menjadi peraturan daerah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau ada yang melanggar peraturan adat itu, meskipun sudah kena hukum positif, dia akan masih kena hukuman adat. Kalau kita lihat, saya nggak tahu kebenarannya ya, di Indonesia Timur itu bahkan ada ketentuan kalau misalkan nabrak babi gitu ya, itu dendanya meskipun kalau diselesaikan dengan hukum positif cukup mungkin dengan ganti gitu ya, tapi di sana karena hewannya mahal untuk upacara ritual keagamaan dan sebagainya, dendanya luar biasa. Sanksi adatnya justru lebih mengena. Di beberapa masyarakat adat kan seperti itu. Atau mungkin kalau di daerah Sumatera, di Nagari, memiliki hukum adat yang kalau tidak dikodifikasi menjadi hukum positif, biasanya sih ke perda ya, masuknya ke perda. Awik-awik itu juga masuk di perda Provinsi Bali dan perda kabupaten kotanya. Saya agak lupa. Desa adat Panglipuran itu masuk di kabupaten atau kota apa? Nanti yang mungkin yang dari Bali bisa konfirmasi. Nah, jadi adanya kepastian hukum itu untuk menjamin bahwa hukum adat itu dilindungi. Norma-normanya diakui. Jadi di sana itu ketua adat itu posisinya sangat dihormati. Gitu ya. Ya kalau kita itu bahkan mungkin kalah ya legitimasinya dengan sekedar kepala desa gitu, sangat luar biasa. Itu studi klinis kita ya waktu itu. Kita belajar seperti itu. Nah, nanti mudah-mudahan
pandemi ini berakhir, kawan-kawan bisa studi klinis dan langsung kemudian bertemu dengan pelaku pelaksana ya, entah itu hukum adat atau praktek-praktek yang lain. Karena beberapa waktu yang lalu juga pernah kita ke Jogja, ke Solo, ke Kesultanan, Kasunanan gitu ya. Nanti hal-hal yang seperti itu bisa menambah praktek wawasan berhukum kita. Itu 3 hal yang disampaikan oleh Prof. Hamid Atamimi. Tetapi menurut Prof. Bagirmanan, ya, guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sejatinya fungsi peraturan perundang-undangan itu kan ada 2. Ini kalau ini di slide ya, di artikel yang ada di saya share screen ini. Ada 2, fungsi internal dan juga fungsi eksternal. Secara internal, ini hampir sama. Poin yang pertama, kalau teman-teman kelihatan ya, ini kelihatan ya. Apa perlu saya besarkan lagi? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, agak saya coba digedekno titik. Nah, ini biar lebih jelas. Mungkin ada yang lagi. Oke, Pak. Atau apa? Nah, pertama, fungsi penciptaan hukum. Loh Pak, hukum kok diciptakan? Sekali lagi, untuk menjawab kebutuhan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Kalau ada kekosongan hukum, ya repot. Kayaknya sekarang semua ada aturannya ya. Kayak sekarang ya. Padahal dulu saya ingat ketika masuk UMM itu pertama kali, katanya Founding Fathers UMM itu bilang kalau semakin banyak aturan, maka semakin mengindikasikan bahwa orang atau sekelompok orang di situ itu semakin nggak tertib. Nah, jadi di UMM itu tidak terlalu banyak aturan. Karena harapannya ya orang-orang tertib. Seperti itu. Kayak kalau di UMM itu kan dosen tidak pakai apa itu? Fingerprint ya, yang kalau datang ceklik gitu kan. Apalagi di masa pandemi ya nggak boleh tangannya nanti nempel kuman. Jadi tidak seperti itu. Kenapa? Karena dosen itu dianggap golongan profesional yang bekerjanya itu remote. Nah, jadi dimanapun dia yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi itu, pendidikan, pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Jadi semakin banyak aturan, semakin menunjukkan komunitas itu nggak tertib. Maka harusnya kita ini ya nggak terlalu banyak aturan. Percuma juga kan ada rambu-rambu misalkan, ya tetap aja dilanggar. Tolak-tolak kanan kiri, gitu ya. Lampu merah, perempatan, sepi. 14. Apalagi kalau mohon maaf, di Surabaya. Saya pernah S2 setahun di Surabaya itu, polisi itu jaga di 4 sudut itu. Tetapi begitu merah belum selesai ya. Karena ada nomornya ya, biasanya masih kurang 5 atau 7 detik itu sudah jalan. Dan polisinya itu ya diam aja, enggak bisa ngapa-ngapain. Itu di Surabaya. Saya dulu tinggal di daerah Keputih dekat ITS. Mungkin yang orang Surabaya tahu, di situ banyak sekali lampu merah, banyak perempatan. Surabaya itu hampir sama kayak Jakarta lah, perempatannya itu banyak lampu merahnya itu bikin stres. Dan itu nggak bisa diatur sudah. Padahal fungsi peraturan perundang-undangan itu adalah untuk penciptaan hukum. Ya, pembaharuan hukum. Tadi saya bilang kalau memang dulu listrik itu enggak dianggap sebagai pencurian, maka sekarang dianggap pencurian. Kemudian untuk integrasi, benar ya? Tadi yang disampaikan bahwa integrasi itu menjembatani antara yang tidak tertulis dengan yang tertulis. Kenapa? Lanjut ke bawahnya, untuk memberikan kepastian hukum. Ya, jadi belajar sama anak hukum atau menjalin hubungan sama anak hukum itu ya harusnya pasti. Nggak ada yang digantung. Kenapa? Karena anak hukum itu belajar tentang kepastian. Ya, suka, nggak suka, gitu ya. Ngomong kepastian hukum. Nah, itu fungsi secara internal. Secara eksternal, Prof. Bagirmanan bilang bahwa peraturan perundang-undangan itu fungsinya adalah untuk memberikan atau melakukan perubahan. Rekayasa sosial. Ya, law as tool as social engineering misalkan. Jadi, adanya misalkan undang-undang cipta kerja secara teoritis bukan digunakan untuk membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Demo. Saya kok berpikiran klaster demo ini kan nggak ada yang ngelacak ya. Malah yang dilacak cuma Habib Rizik. Harusnya itu kan ya yang demo itu di swab semua. Ayo kemarin demo di mana? Di swab semua. Ini kan naik terus ini.
feeling saya ini bisa sampai 1 juta ini Indonesia menjelang tutup tahun ini. Ya, kalau di Malang, kalau teman-teman orang Malang sudah tahu pasti di Ijen yang biasanya dipakai CFD, yang biasanya dipakai untuk Malang Tempo dulu, itu sekarang dipakai untuk rumah sakit lapangan. Rumah sakit itu penuh sudah. IGD itu luar biasa. Nah, dan ngerinya lagi, ya, rumah sakit lapangan kan tentu butuh dokter, butuh perawat. Sebelum mereka menangani pasien, mereka diswab. Sudah ada 7 yang positif. Ini tenaga kesehatannya loh yang positif. Jadi, sengeri itu. Gitu ya, teman-teman istri saya itu sudah banyak yang berguguran. Entah itu meninggal atau sedang posisi di isolasi sekarang. Jadi, ya mohon doanya semoga kita semua sehat. Gitu ya. Untuk membuat perubahan. Pengennya undang-undang cipta kerja itu kan agar banyak investasi masuk, perizinan nggak ruwet, gitu ya. Tetapi ternyata pemerintah lupa mengabaikan bahwa ada hak-hak kaum buruh, hak-hak masyarakat marginal. Yang diakomodasi di situ itu kan kepentingan investor, ya, kepentingan pengusaha. Nah, meskipun kata Hotman Paris sih, buruh juga diuntungkan, gitu kan? Kemudian, nah, undang-undang cipta kerja kalau seandainya dianggap sebagai tidak menimbulkan kestabilan politik ekonomi nasional, maka kita harus masuk ke fungsi yang selanjutnya. Sejatinya peraturan perundang-undangan itu dibuat untuk stabilisasi. Dan mudah. Kalau pengen itu stabil, tidak perlu kemudian diajukan judicial review. Ditarik saja, dimasukkan lagi ke Badan Legislasi Nasional, direview, sudah itu dicabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu, kemudian dikeluarkan revisinya yang lebih pro rakyat. Itu bisa. Atau kalau ternyata legislatif atau DPR tidak mau, tinggal kita menunggu political will atau kemauan dari presiden untuk mengeluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kenapa? Karena kita sudah melihat, ya, penolakan itu luar biasa. Penolakan dari masyarakat itu luar biasa, dari beragam elemen. Bahkan sampai hari ini, tadi saya masih lihat di grup itu ada diskusi bahas tentang Omnibus Law, undang-undang cipta kerja itu. Ngerinya seperti itu ya. Dan yang terakhir, nah ini memang pendapatnya Prof. Bagir ya, ini untuk memberikan kemudahan. Jadi undang-undang itu bukan diciptakan untuk malah mempersulit kita. Perda, PP, Perpu, Perpres gitu. Tetapi untuk membuat ya hidup kita semakin mudah. Justru mempersulit gitu. Nah, kalau ternyata undang-undang cipta kerja ini mempersulit golongan tertentu, maka ini bisa dianggap sebagai hal yang ya sudah tidak sesuai dengan fungsi gitu loh. Nah, kalau teman-teman mungkin di kos atau dikontrakan, ya di kamar mandi airnya keluar melalui apa kira-kira? Kamu mau mandi nih, untuk mengeluarkan air di kamar mandi pakai apa? Nimba di sumur. Keran air, Pak. Pakai keran, betul. Kalau kerannya ternyata, waduh, kosan saya ini sejak zaman Belanda. Kerannya karaten. Kira-kira berfungsi baik enggak? Air yang keluar itu maksimal enggak kira-kira? Tidak. Enggak. Ya sama. Kalau ternyata ada undang-undang yang karaten, ya banyak lumpur. Kalau pakai analogi keran kan berarti mungkin puterannya kerannya itu mampet Pak, macet Pak gitu. Akhirnya yang keluar ya enggak maksimal, kriwik gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Diganti. Ya kan gitu. Kan nggak nunggu sampai waduh 100% airnya nggak keluar. Kalau nggak keluar 100% ya nggak bisa mandi kita. Nggak apa-apa Pak, pakai Zoom aja nggak perlu mandi. Nah, seperti itu ya, meneh ya. Jadi harus diganti. Jadi fungsinya itu adalah untuk kemudahan, memudahkan aktivitas kita. Meskipun kalau kita lihat pendapat di bawahnya itu namanya Aan, siapa itu? Saidman ya. Saya baru tahu juga ada nama ini. Allah ya, saya belum pernah ketemu sama beliau. Kalau Prof. Bagir saya sudah beberapa kali membaca karya-karyanya. Nah, ini fungsi peraturan perundang-undangan itu ada 2 kalau menurut beliau. Tadi sudah saya sampaikan menurut Prof. Hamid At-Tamimi, menurut Prof. Bagir, dan selanjutnya menurut Aan Saidman.
sebagai pernyataan aktif dari kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah dalam melakukan kebijakan itu harus dilandaskan pada peraturan perundang-undangan. Kecuali ini perlu digarisbawahi, ketika tidak ada aturan yang mengatur, kemudian itu genting, mendadak untuk dilakukan. Penting sekali. Kalau saya biasanya mencontohkan itu terkait adanya bencana. Nah, biasanya di dalam alokasi anggaran itu ada anggaran untuk kebencanaan. Nah, kita kan nggak tahu ya, apakah kemudian direncanakan, ini nanti mungkin Bengawan Solo akan meluap, gitu. Kita kan nggak tahu, ini Gunung Kelut akan meletus. Kalau hal-hal yang genting itu maka boleh dilakukan meskipun tidak ada aturan, ya. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga. Ada asas namanya asas diskresi, Fries Hermsen, gitu ya. Jadi boleh melakukan. Selain itu, maka harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu adalah cerminan langkah pemerintah. Terutama kalau di era sekarang itu bahkan kalau hari ini ya kalau nggak salah penetapan pasangan terpilih di daerah yang menjalankan pilkada. Kalau nggak salah harusnya tanggal 15 hari ini. Maka janji-janji politik itu harus dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah atau jangka panjang. Saya agak lupa. Jadi itu dituangkan, tidak sekedar kemudian menguap janji-janji politik gitu. Kalau di luar teman-teman menemukan meme hanya janji aja. Harusnya enggak. Secara teoritis harus dituangkan dalam peraturan. Ya. Agar apa? Yaitu realistis diwujudkan. Misalkan Giring Ganesa, PLT Ketua PSI itu, saya ingat dan beberapa kali keluar di meme itu, akan memberikan satu smartphone ya kepada setiap anak di Indonesia jika terpilih jadi presiden di 2024. Apakah itu hanya sekedar janji politik? Kalau Giring benar-benar terpilih nanti, maka itu harus dilaksanakan. Dan itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Aan. Ya, beliau berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah gambaran dari kebijakannya pemerintah. Jadi kita sebelum melihat kira-kira nanti mau apa sih presiden ini, kira-kira gubernur mau ngapain sih, ya kita lihat dulu peraturan. Tiba ini. Kalau Presiden Jokowi itu kan dan wakilnya itu kan nawacita itu ya. Nah itu wujud bahwa memang peraturan perundang-undangan itu nanti akan digunakan sebagai langkah atau kebijakan dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan berbangsa dan juga bernegara. Ya, dan ini hampir sama dengan yang tadi disampaikan oleh Prof. Bagir. Yang kedua, beliau menyampaikan selain peraturan perundang-undangan itu sebagai wujud konkret dari kebijakan atau tindakan pemerintah, peraturan perundang-undangan itu digunakan untuk melakukan perubahan perilaku, perubahan sosial. Dulu orang-orang itu nggak tertib, sering banyak kecelakaan, maka dibuatlah undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau naik motor harus pakai, dibuatlah peraturan yang kapan lalu digugat oleh mahasiswa, saya lupa mahasiswa UI kalau nggak salah, bahwa menyalakan lampu sepeda motor di siang hari itu wajib, gitu kan? Ini bagian dari upaya untuk perubahan sosial, karena melihat seperti itu. Kalau di India lebih ngeri lagi. Jadi di India itu, mungkin teman-teman juga sudah pernah menyaksikan ya, ada film singkat itu. Orang India itu, begitu nyampe di perempatan, ada lampu merah itu diklakson. Gitu. Nah, karena kesel dengan hal itu, polisi di India nggak kalah akal. Jadi mereka membuat semacam pendeteksi suara kalau sudah sampai beberapa desibel, jadi satuan suara itu desibel ya, beberapa desibel, 90 kalau nggak salah, maka akan direset ulang. Jadi semakin mereka berisik, semakin membunyikan klakson, tut gitu, maka desibelnya kan akan tinggi. Dan itu akan restart ulang. Kalau seandainya misalkan perempatan itu lampu merahnya 60 detik, gitu ya, sudah sampai 5 ini, berarti kan tinggal 5 detik lagi ya di countdown itu. Tetapi ada yang gitu. Nanti di restart. Jadi 60 detik lagi, gitu terus. Dan kebijakan itu, ide itu, saya juga ketawa. Hebatnya ini kalau di Indonesia dibuat gini mungkin keren ini. Kalau di Surabaya itu kan sudah ada CCTV-nya. Kayaknya di Jakarta lebih dulu. Jadi kalau siapa yang kemudian melanggar marka dan sebagainya, itu nanti kena kemudian denda otomatis.
ya di saat bayar pajak itu nanti kena denda. Jadi nggak ditegur polisi pinggir jalan, kasih surat tilang, enggak. Nanti langsung otomatis keluar. Nah kalau di Australia, ini cerita, kalau nggak salah Prof. Denny Indrayana ya. Kalau di Australia, Prof. Denny itu pernah ya di luar negeri itu untuk belajar itu luar biasa. Pernah nyambi jadi driver online itu ya. Nah, itu sempat menemukan bahwa di sana itu menghitung kecepatan itu ya gitu aja, tinggal ditut gitu aja. Kalau kita itu kan masih ada polisi pemantau gitu kan, kalau cepat dikejar dan sebagainya. Kalau di sana enggak. Kalau sudah melewati batas tertentu direkam. Oh ini plat nomornya ini, kemudian saat bayar 5 tahunan itu, kalau di Indonesia kan 5 tahunan, saya nggak tahu di Australia berapa tahunan gitu, pajak 5 tahunan atau tahunan ya, di Indonesia kan pajaknya ada yang tahunan, ada yang 5 tahunan, itu kena, langsung kena. Jadi kalau tiba-tiba mahal gitu. Ya motor saya ini kemarin juga kena 5 tahunan kok mahal, mungkin saya pernah juga melanggar itu. Nah, ini sebagai peringatan untuk kita semua agar ya di dunia aja kita kayak gini gitu, apalagi untuk perbuatan-perbuatan yang ya pasti kita kan dicatat oleh malaikat. Agama apapun pasti meyakini ada balasan di hari setelah kita meninggal, agama apapun. Jadi ini fungsi dari peraturan perundang-undangan. Nah, berkaitan dengan materi muatan, karena di hierarki kita itu ada beberapa ya peraturan perundang-undangan. Oh ini asas ya, asas pertemuan berikutnya insya Allah. Karena di hierarki kita itu ada beberapa peraturan perundang-undangan. Ini penulisnya ya di judulnya dan autornya. Mungkin nanti teman-teman mau baca sendiri hakikat dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai batu uji kritis terhadap gagasan pembentukan perda yang baik. Ini tentang perda. Nah, kalau tentang materi muatan, karena hierarki kita itu ada di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ada secara teknis mengatur tentang materi muatan. Misalkan, materi muatan di perda dan undang-undang itu boleh mencantumkan sanksi pidana. Di materi muatan yang lain, misalkan peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, itu tidak boleh. Nah, itu bagian dari materi muatan. Maka materi muatan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh dibuat asal gitu ya. Kalau pernah saya contohkan itu ada daerah yang minta, loh daerah kami mayoritas muslim, maka kami minta irah-irah. Ini mungkin sudah diajarkan oleh Pak Ilham ya? Belum ya? Sudah bikin praktek drafting? Belum? Praktikumnya nyampe mana? Udah masuk DNA Pak. Naskah akademik. Oh, masih lama. Sudah disuruh bahas Undang-Undang Cipta Kerja? Pernah disuruh bahas? Belum, Pak. Oh, belum. Nah, ditunggu ya. Kayaknya nanti disuruh analisis itu nanti. Nah, nanti kalau sudah belajar drafting itu, bahwa ada urutan ya. Jadi nggak serta-merta dibuat gitu. Karena PDW, entah antar daerah A dengan daerah B, nggak sama, nggak boleh. Maka pernah ada suatu daerah, ini cerita nyata, saat saya dulu S1, diajak sama dosen gitu. Ini ada daerah yang minta, di atasnya sendiri itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim karena merasa daerahnya mayoritas muslim dan anggota legislatifnya itu mayoritas ustadz, gus, habib gitu. Nggak boleh karena ada template-nya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi ada panduannya mulai dari judul, ira-ira ya, dasar menimbang dan sebagainya. Itu ada aturannya. Nah, di materi muatan ini juga mengatur apa-apa aja yang harus ada di dalam sebuah peraturan perundang-undang. Misalkan saya sebutkan, di pasal 10 ayat 1, ini tentu ya, karena kita belajar peraturan perundang-undangan, maka undang-undangnya adalah Undang-Undang 12 tahun 2011, di pasal 10 ayat 1, menetapkan 5 materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang. Jadi ada guideline-nya. Undang-undang itu harus memuat apa saja. Pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi undang-undang itu harus penjelasan atau mengatur apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Maka kalau ada pertentangan inkonstitusional, pengujiannya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Ini konsekuensi logisnya seperti itu. Kemudian perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Jadi ada suatu undang-undang yang minta
biasanya di ketentuan peralihan yang paling bawah itu ada, oh ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang ini. Oh, undang-undang ini mencabut ini. Oh, undang-undang ini nanti diatur di peraturan pemerintah. Itu biasa. Dan memang secara teoritis ya harus seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Ratifikasi. Sudah ngambil hukum internasional? Sementara, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, jadi hukum internasional itu kan beragam. Disepakati misalkan ada mungkin yang umum, misalkan DUHAM, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, atau ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, ya, Konvensi Internasional tentang hak sipil dan hak politik, gitu ya, itu diratifikasi. Jadi undang-undang itu boleh ngambil dari undang-undang atau ketentuan internasional lain, asal itu misalkan, oh ini sesuai nih dengan norma atau kekhasan Indonesia. Kayak kemarin PBB kemudian mengeluarkan marijuana misalkan, ini nggak sesuai. Di Indonesia kan nggak boleh gitu. Teler semua gitu, nggak. Wong di pasar gelap aja sudah banyak yang bikin teler gitu ya. Berapa kemarin kalau nggak salah istri saya itu cerita ada anak masih usia belasan ke klinik minta diantar ke dokter spesialis, minta rujukan ya ke dokter spesialis untuk rehabilitasi. Jadi dia katanya dikasih temennya, awalnya dikira permen, akhirnya kecanduan. Dan dia ceritanya beberapa teman. Yang lain nggak mau. Dia sadar, akhirnya direhab, minta rehab. Ya, jangan malu ya kalau ternyata punya masa lalu seperti itu direhab, nggak apa-apa. Secara medis bisa kok, insya Allah, pelan-pelan. Ya. Kemudian yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Misalkan, sebagai contoh, bahwa di tahun 2013, Mahkamah Konstitusi itu pernah memutus penyelenggaraan pemilu secara serentak. Waktu itu yang mengajukan judicial review adalah Effendi Ghazali. Karena di tahun 2014 tidak memungkinkan, maka pemilu serentak diamanatkan oleh MK diselenggarakan pada tahun 2019. Dan karena 2019 belum ada undang-undang pemilunya, maka diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Jadi ini bagian dari, putusan MK seperti ini. Dibuatlah materi muatan di dalam undang-undang. Dan yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum di dalam masyarakat. Ini sama dengan fungsi peraturan perundang-undangan tadi ya, bahwa masyarakat itu butuh terhadap hal-hal tertentu ya, yang memang itu belum diatur. Mungkin dulu orang berpikiran bahwa jual beli itu ya ketemu, ya bahkan sebelum itu kan barter. Saya punya kacang, oh kamu punya tebu, ayo ditukar kacang sama tebu, barter. Kalau sekarang bahkan nggak harus ketemu. Ya, perumahan saya itu hampir tiap hari ada entah JNE, JNT, Si Cepat, dan kawan-kawan kurir itu yang lewat setiap hari. Kadang ya istri saya yang belanja, tetangga saya gitu kan. Jadi setiap hari itu ada. Dan itu apa ya? Ya memang tidak bisa kita pungkiri. E-commerce itu kan. Ya, bahkan ke depan mungkin ya sudah nggak pakai uang lagi. Nggak pakai uang. Kita mungkin bahkan belanja di warung itu ya sudah tinggal menunjukkan HP gitu aja ini gitu. Di scan barcode dan sebagainya. Sekarang kan sudah mulai mengarah ke seperti itu. Tol misalkan dulu pakai ketemu mbaknya disusui gitu. Saya ingat dulu tuh kalau naik bus itu biasanya kondektor atau supir bus itu mesti nyari uang kecil recehan itu di tol, ya kan? Minta, aku susuk, butuh duit cilik, ya, oke. Nah sekarang nggak bisa, ditempel. Mau tanya minta apa cashless nggak bisa. Dan ini perkembangan yang harus direspon. Bisa nggak kemudian Pak, menurut hukum kalau ternyata ada yang penipuan? Nah menurut saya bisa aja. Tiba-tiba kartu e-tolnya misalkan dihack, isinya saldonya jadi banyak. Kan bisa aja, kita kan nggak ngerti. Ya, waduh, Pak Fatih kok ngajari seperti itu. Enggak, ini saya sedang membaca peluang gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa menarik untuk dia jadikan penelitian. Jadi itu tadi bagian dari materi muatan undang-undang yang dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Materi yang lain banyak. Ya. Maka nanti teman-teman bisa belajar itu dan minggu depan boleh ditanyakan. Minggu depan kita akan membahas hari Senin itu tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kebetulan 2 pekan yang lalu saya membahas tentang asas kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Nanti bisa
kita diskusi bersama-sama untuk pertemuan minggu depan. Disiapkan ya pemahamannya tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita mungkin tiga pertanyaan nanti keburu maghrib. Silakan, monggo. Saya berikan kesempatan bagi yang mau bertanya. Ada? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, monggo. Sopo? Zainab, Nah, monggo. Nap. Kok gelap, Nap? Hah? Kok gelap? Lampunya kurang terang gitu. Itu, Pak, apa namanya? Mana? Kan kemarin sempat itu lihat pembahasan tentang itu isu undang-undang yang terkait adaptasi kebiasaan baru. Itu sebenarnya muatan di dalamnya itu seperti apa sih, Pak? Terus kayak gitu itu pasti pemberlakuannya itu hanya sementara gitu ya, Pak ya. Karena kayak di dalamnya itu tidak ada sebuah sanksi atau apapun itu. Oke. Iya. Itu apa, Mbak, bentuknya? Undang-undang? Sebentar, saya tak bukakan juga. Apa namanya, Mbak? Oh, itu, Pak. Sepertinya itu masih dalam bentuk Randa atau gimana yang itu baru menemukannya saya di Sumber itu, Pak. Oh. Oke. Ya, ini saya tulis ya, kawan-kawan. Saya tulis beberapa hari lalu dan terbit opini di Harian Birawa tentang basmi. Judul artikel saya itu tentang basmi COVID melalui jalur legislasi. Sebentar, saya stop screen, saya tak carikan dulu ya. Sebentar. Saya carikan. Jadi kawan-kawan, untuk menyikapi adanya transmisi COVID-19 ini, beberapa daerah itu memang disebut sangat progresif ya. Sangat progresif itu mereka cepat buru-buru gitu ya, bikin peraturan. Hampir semua daerah. Dan ini saat di pertemuan Asosiasi Pengajar Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara beberapa waktu yang lalu di Mojokerto, itu oleh Pak Dekarwo. Ini saya bilang Pak Dekarwo aja ya, karena beliau memang yang menyampaikan. Pak Dekarwo itu bilang kalau banyak kemudian peraturan di tingkat daerah menanggapi merespon COVID ini itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalkan ada peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota yang menyertakan ketentuan adanya sanksi pidana. Padahal seperti tadi saya sampaikan, bahwa materi muatan tentang sanksi pidana, ini diingat-ingat kawan-kawan, hanya boleh ada di undang-undang dan peraturan daerah. Loh Pak, peraturan gubernur itu apa? Bukan peraturan daerah? Enggak. Peraturan daerah yang ada di hierarki nomor pasal 7 itu, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota itu masuk di pasal 8-nya. Nggak masuk di rezim peraturan daerah itu. Jadi nggak boleh kemudian peraturan gubernur ada sanksinya. Nah ini saya nggak tahu ya, Nap, apa yang kamu inginkan, tapi mungkin bacaan saya, ini terbit di Harian Birawa awal Desember lalu, kalau nggak salah. Jadi saya menulis tentang basmi COVID melalui jalur legislasi. Nah, ini. Jadi banyak sekali kemudian peraturan daerah sampai saya tulis dan lain sebagainya. Banyak ya, ini ada Jawa Barat, ada kemudian Jawa Timur, ya, ada Kota Bogor, Gorontalo, dan banyak sekali. Hampir semua daerah bikin. Tetapi mereka nggak paham isinya itu apa. Loh Pak, kok ini nggak ada sanksi sama sekali gitu. Loh, memang tidak harus semua ada sanksinya. Nah, jadi kalau memang hanya minta new normal, era baru gitu, berarti isinya hanya anjuran, himbauan. Misalkan di satuan pemerintahan daerahnya harus kemudian disediakan tempat cuci tangan. Kayak teman-teman kalau ada waktu kesempatan ke kampus, itu di hampir pintu-pintu gerbang sebelum masuk ya ke gedung GKP 1, GKP 2, GKP 4, itu mesti ada wastafel untuk cuci tangan. Ada sabunnya. Kemudian lift di GKB 4 itu sekarang nggak pakai tangan, sudah pakai injakan di kaki, cedik-cedik gitu. Jadi touchless, nggak boleh karena takut transmisi COVID itu. Nah,
untuk di tingkat UMM hal ini butuh landasan hukum. Nah sama, di tingkat daerah itu butuh landasan hukum yang kadang tidak perlu sanksi. Masa lupa nggak cuci tangan kemudian disanksi, dihukum pidana gitu. Apalagi kan itu bisa jadi tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Jadi ini dari beragam pergub atau perwali itu ini saya nulis, nah adanya sanksi pidana. Ini nggak sesuai karena di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu nggak boleh. Jadi peraturan yang boleh mengenakan sanksi itu hanya undang-undang dan peraturan daerah. Agar tidak terjadi, maka ini saya bilang, agar tidak terjadi tanggung gugat ya. Jadi orang masyarakat yang seandainya karena peraturan bupati atau peraturan gubernur, misalkan di Jawa Timur, ada razia gitu ya, kamu kok nggak pakai masker? Ini ada peraturannya loh, kamu saya denda, kamu saya pidana, gitu. 1 hari kurungan. Landasannya apa Pak? Peraturan gubernur. Nah kamu bisa melakukan tanggung gugat. Di dalam konsep hukum administrasi negara itu dibolehkan. Adanya gagasan tentang konsep tanggung gugat. Ini yang pernah saya ikuti materinya Prof. Tati Jatmiati, guru besar hukum administrasi negaranya UNER. Jadi boleh. Tanggung gugat nanti apa Pak? Hak kita dipulihkan. Kalau kita dipermalukan di depan publik, gara-gara itu orang yang menghukum kita, entah itu Satpol PP atau polisi, dihukum. Kalau kita didenda, disuruh bayar 200.000 gitu untuk beli masker misalkan. Ya orang itu nanti hak kita 200.000 dikembalikan. Nah, maka saya mengusulkan agar ini dikembalikan dan kawan-kawan dibuat perda. Jadi pergub, peraturan wali kota, perwali itu dicabut, diganti menjadi peraturan daerah kabupaten atau kota atau peraturan daerah provinsi. Jadi sesimpel ini kemudian memahami. Kalau kita paham peraturan, kalau kita paham hukum, insya Allah enak. Nah begitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau memang belum puas, nanti bisa feedback lagi. Atau yang lain, monggo, silakan. Mungkin ada yang ingin dibahas lebih dalam, Pak. Monggo, gimana? Ini kayaknya mau maghrib, nggak apa-apa ya, Pak? Lanjut. Ya, nggak apa-apa. Kalau sudah adzan, ya saya break. Nggak apa-apa. Linknya sama kok. Monggo. Nanti kalau mau join lagi, linknya sama. Ini nanti ditutup dulu. Monggo, Nab. Silakan. Gimana? Jadi gini, Pak. Kan saya kemarin baca beberapa perda itu ada yang saya pahami ketika di COVID ini ada yang perda ada aturan tentang perwali seperti itu, ada aturan yang lain, terus ada aturan tambahan kalau misalnya di tempat wisata bagaimana, terus kalau misalnya terkait pendidikan bagaimana. Nah, dalam penerapan hukum itu yang saya pahami itu harus efektif, harus bisa menyeluruh ke semua golongan seperti itu. Namun misalnya dalam hal pendidikan itu ada beberapa yang ternyata tidak terlaksana baik. Seperti misalnya kita kuliah seperti ini Pak. Terus itu habis itu ternyata itu ada yang hal itu gimana ya Pak jelasinnya? Itu tidak membawa sebentar Pak, bingung bahasanya. Kayak ketika penerapan sebuah aturan itu justru itu nggak membawa dampak yang baik terhadap objeknya gitu Pak. Karena saya mengamati di seperti sekolahan yang masih SD gitu, itu ada aturan kayak misalnya harus di rumah, harus begini kayak gitu. Tapi ternyata banyak yang guru-guru seperti itu memanfaatkan sehingga banyak anak-anak SD yang harus mencari les-lesan lagi, malah kayak istilahnya bikin sekolah sendiri kayak gitu. Nah itu kan kayak dari aturan-aturan situ kan udah kayak nggak itu sih Pak, kayak nggak efektif. Seperti harus ada pembenahan diri dari Kemendikbud seperti itu. Itu saya ingin mengkritisi terkait itu gitu Pak. Boleh Nab, bagus. Saya juga sepakat. Saya sepakat, serius saya sepakat. Kenapa? Ya itu tadi bantuan kuota tidak merata. Kapan lalu Prof. Muhajir itu Menko PMK itu ke UMM, soan, ke
yang di dom itu, yang di bawah itu, dom teater itu, tapi yang lain luring ya, hanya pejabat-pejabat, yang lain daring, hanya pejabat tertentu yang kemudian diundang langsung. Beliau bilang, lah bantuan kuota ini kan untuk daerah yang ada sinyal. Lah kalau daerahnya nggak ada sinyal, nggak punya gadget, lah gimana? Ya mereka tetap kuliah, bukan kuliah ya, daerah pelosok misalkan, sekolah ya tetap buka langsung. Loh Pak, daring ini kan pembelajaran nggak efektif, apalagi ada yang dosen misalkan model dosen yang ya cuma ngasih tugas aja, nggak pernah jelaskan. Tiap pertemuan ngasih tugas aja, iya kan? Entah kuis di Google Form, entah kemudian analisis apa gitu. Nah, ini kan berarti butuh penjelasan dari orang lain, malah bikin les, malah mengeluarkan biaya tambahan untuk ngakses apa atau apa gitu. Nah, maka kalau ditanya solusinya yang ideal seperti apa? Semua serba tidak tahu dengan kondisi yang sekarang ini, kawan-kawan. Karena ya COVID ini ya tidak bisa diprediksi. Kita mau memprediksi misalkan, tahun depan, semester depan, luring, tatap muka langsung. Gitu. Ya, yang ngatur kita ini kan COVID. Gitu. Saya pernah ketemu postingan seperti itu. Kita ini diatur oleh COVID. Kalau COVID-nya naik terus, ya tetap harus di rumah toh. Transmisinya tak terkendali. Apalagi minggu depan ini kan ada cuti bersama. Hampir 2 minggu ya, mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Seperti itu terus. Ini saya sudah beberapa kali dikontak oleh teman dari luar, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Jawa Tengah, itu mau liburan ke Malang. Bro, aku akhir tahun di Malang. Waduh, ini kan berarti transmisinya akan. Nah, itu akan berdampak pula pada pembelajaran ini. Kapan lalu itu Prof. Samsul itu nulis di Republika tentang capeknya menjadi orang tua yang mendampingi anak dalam pembelajaran daring. Ini levelnya warek 1 ya. Ya, bukan capek, lelah, dan sebagainya. Saya nggak bisa bayangkan ini yang profesor, guru besar, dosen, ini aja mengungkapkan kecapeannya. Bayangkan kalau yang, mohon maaf. Bayangkan kalau yang orang tuanya itu, misalkan buruh, atau sekedar petani kayak orang tua saya, bagaimana kemudian mendampingi online anaknya? Gitu. Lah, kakak ipar saya itu, anaknya itu TK, itu pembelajaran daring itu yang ngerjain orang tuanya. Anak TK itu disuruh masak di video. Nah, anak TK itu loh disuruh masak. Ya, masak seperti apa gitu. Nah, maka ini kegelisahan kita bersama. Saya kalau boleh curhat ini berjam-jam kalau kayak gini ya. Ini kegelisahan kita bersama. Ayo teman-teman tulis opini. Gagasan kita itu jangan hanya selesai pada aduh saya galau Pak, saya gelisah. Maka saya pernah nulis caption di IG itu, saya kalau galau, saya gelisah nulis. Gitu ya. Sudah maghrib, saya mohon maaf. Zainab boleh nulis, kemudian nanti dikirim ke surat kabar ya. Lumayan Nap, itu nanti bisa diklaim kalau terbit ke kemahasiswaan, dan semoga gagasannya bisa memberikan solusi untuk Pak Mendikbud ya, Bos Gojek mantan. Kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Kita laksanakan sholat maghrib berjamaah bagi yang muslim. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan, linknya sama, tinggal kita nanti bisa bertemu lagi setelah maghrib atau setelah isya. Sampaikan aja di grup. Nanti biar ketua kelasnya menyampaikan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum.